Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu Sobat BSJD dimanapun berada saat ini. Saya Pikarisar Supenda boleh bersama-sama dengan kita saat ini membawakan renungan dari Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh bersama-sama saat ini mendengarkan renungan-Mu. Biarlah hati pikiran fokus kami dapat terarah tertuju kepada Engkau, sehingga apa yang akan kami renungkan nanti itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam darah Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua pasti memiliki harapan dalam hidupnya. Menurut KBBI, harapan itu adalah sesuatu yang diinginkan atau didapatkan untuk menjadi nyata. Dan kepada siapa kita memberi harapan kita? Kepada temankah? Sahabatkah? Kepada orang tua? Atau kepada pendeta mungkin? Ya, tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Semuanya benar. Namun kadang jika kita menaruh harapan itu kepada manusia, manusia itu bisa saja mengecewakan kita. Karena itu di atas segalanya, harapan atau pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Karena Tuhan yang menjaga merawat kita. Karena Tuhan Sang Pencipta, Dialah awal dan akhir. Karena Tuhan yang sanggup membuat mujizat yang tidak manusia sanggup lakukan. Ia sediakan keselamatan, Ia yang menjaga, melindungi kita. Karena itulah kita percaya. Namun Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini apakah lebih banyak harapan kita yang dijawab atau tidak? Saya sampai umur 24 tahun saat ini jujur, jika saya melihat banyak sebenarnya harapan yang tidak dijawab atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah mengatakan percaya saja kepada Tuhan maka harapanmu akan terwujud. Tapi bagi kita yang menjalaninya, itu tahu benar bahwa hal itu sangat sulit, tidak gampang dilakukan. Ada kadang kita di situasi yang sebaliknya, kita malah semakin meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa harapan saya tidak terwujud? Kenapa hidup saya bukan makin baik malah makin parah? Kenapa saya seperti ini? Siang malam berdoa tapi tidak pernah rasanya Tuhan hadir dalam hidup saya. Sampai di satu titik akhirnya kita berkata, apakah Tuhan benar-benar ada? Bapak Ibu Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, saat segala sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita menyalahkan Tuhan. Tanpa kita ingat, apakah sebenarnya Tuhan yang salah atau kita yang salah? Mari kita lihat bersama. Yesaya pasal yang ke-59 ayatnya pertama dan yang kedua berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi bisa saja Bapak Ibu, Tuhan itu serasa jauh, Tuhan itu rasanya kok tidak hadir dalam hidup kita. Bisa saja itu karena kejahatan dan juga karena dosa yang kita lakukan. Karena tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar kita sebenarnya. 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Apakah kita sudah bersungguh hati terhadap Tuhan atau tidak? Karena sebenarnya mata Tuhan itu tertuju kepada kita dan Ia melimpahkan kekuatannya kepada kita yang benar-benar datang kepadanya. Lalu Mazmur 33 ayat 18 berkata demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Karena sesungguhnya sekali lagi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan itu bukan kita menjauh tapi kita mendekat kepada Tuhan. Mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, mereka yang takut akan Dia, orang-orang yang benar.
Apakah kita sedang menjadi seperti itu? Sehingga mata Tuhan tertuju kepada kita. Jika belum, maka inilah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang Sobat BSJD harapkan, Tuhan mendengar dan Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjawabnya. Dan jawabannya tidak mesti sesuai atau sama dengan yang kita harapkan. Karena Tuhan akan berikan yang terbaik melebihi apa yang kita harapkan. Walaupun kadang tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi itulah yang terbaik bagi kita. Kita percaya itu. Karena itulah Bapak Ibu, harapan itu tidak boleh hilang dari dalam diri kita. Sehingga masa depan kita terjamin untuk selama-lamanya dalam kasih setia Tuhan. Amin untuk renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi pengingat dalam kehidupan kami, membuat kami semakin lebih baik ke depannya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Biarlah harapan-harapan dalam hidup kami itu tidak sirna atau hilang, tapi semuanya semakin besar dan tertuju kepada Engkau. Dan biarlah kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Karena walaupun apa yang kami harapkan tidak sesuai yang terwujud dalam kehidupan kami, tapi kami percaya dan yakin itulah yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami dimanapun kami berada saat ini, baik yang jauh maupun yang dekat. Kami percaya kuasa tangan-Mu yang beserta dengan kami, menjaga melindungi kami, menjauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, yang ingin mengganggu iman dan percaya kami. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan, usaha dan pekerjaan kami, semuanya kami serahkannya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.